Berbeda, tetapi tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sebetulnya kita ini punya mata air dan sumber pengetahuan yang sangat luar biasa, yaitu para ulama, para pemimpin umat yang menjalankan syariat agamanya masing-masing dengan penuh rasa dan akhlak yang sangat luar biasa. Ada kisah menarik yang bisa kita jadikan inspirasi dalam kita beragama dalam masyarakat yang sangat majmuk seperti Indonesia. Ini kisah Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahnya Gus Mus. Dikisahkan kepada saya waktu itu. Ini Gus Mus juga pernah cerita, Gus Yahya juga pernah cerita. Kisahnya begini, suatu saat Mbah Bisri ini didatangi oleh tetangganya yang non-muslim, Cina. Karena memang Mbah Bisri ini terkenal kiai yang sangat akrab dengan masyarakat. Umat dari berbagai jenis agama selalu datang ke beliau menghadap gitu ya. Selain untuk berkonsultasi gitu ya, juga untuk bersilaturahmi. Si tetangga ini bilang bahwa bapaknya meninggal dan pengen didoakan Mbah Bisri gitu. Mbah Yai, ini bapakku meninggal, tolong didoakan gitu. Mbak Bisri ya sebagai tetangga yang baik gitu ya. Ya udah, nanti saya ke sana mendoakan bapak kamu. Tidak pernah berpikir bahwa tetangganya ini non muslim, tidak pernah berpikir bahwa ini berbeda, maka tidak sah atau tidak layak didoakan sebagai orang Islam mendoakan orang non muslim. Enggak. Karena Mbak Bisri berpijak pada satu hadis bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka dia harus menghormati tetangga. Nah, sebagai pengamalan dari hadis ini, maka ketika Mbah Bisri dimintai mendoakan kepada tetangganya yang meninggal, yang kebetulan non-muslim, tetap aja. Lalu bagaimana supaya tidak melanggar syariat? Nah, itu. Inilah bedanya orang pinter dengan orang yang non pinter itu. Itu kalau orang nggak pinter itu nggak mau, ini karena non muslim nggak boleh didoakan gitu. Tapi karena Mbak Bisri seorang orang yang alim, bijak, alama, tetap bisa mendoakan tanpa menyakiti tetangganya, tanpa melanggar syariat. Ceritanya beliau mengajak santri-santri, "Cung, nanti habis sholat, cung ini panggilan untuk santri. Setelah asar kita sholat asar di rumah tetangga yang sedang berduka." Akhirnya Mbak Bisri bawa sekitar 10 santrinya untuk sebetulnya sholat jamaah asar di tempat orang yang sedang kedukaan ini. Jadi sholat asar menghadap kiblat, jenazahnya ditaruh di belakang, gitu, belakang sholat. Jadi Mbak Bisri sholat asar di situ, terus berdoa, wirid di situ. Nah setelah itu Mbak Bisri bilang, "Wes, bapakmu wis tak doakan," gitu. Aku puas dia. Tapi anak ini kan karena sering melihat bergaul dengan santri, ya dia tahu. Mbak Bisri kalau boleh tanya, biasanya kan kalau orang Islam itu mensolati, mendoakan jenazah kan jenazahnya ditaruh di depan. Kok ini tadi jenazahnya ayah saya ditaruh di belakang? Baru Mbak Bisri menjelaskan, begini ya, karena bapakmu berbeda dengan kita. Kalau yang kita sesama muslim, jenazahnya ditaruh di depan, supaya kita mengantar sang jenazah ini masuk ke surga, maka kita taruh di depan. Karena abahmu berbeda dengan kita, tidak memeluk Islam, maka kita taruh di belakang supaya bisa ngikut kita menuju surga. Wow, cocok nih Pak Kiai saya. Inilah cara bermuasyarah, ya, cara kita berinteraksi sosial dengan orang yang berbeda tanpa harus melukai hatinya, tanpa harus menyakiti hatinya. Dan kita juga tidak melanggar syariat yang sudah ditentukan oleh Islam. Inilah yang disebut akhlak. Kenapa akhlak posisinya di atas ilmu? Karena ini tadi bisa mensiasati syariat-syariat Islam demi untuk membahagiakan, mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Hal yang sama terjadi pada pimpinan non-muslim. Ini kisah Romo Yatno. Romo Yatno adalah seorang pendeta Katolik. Meskipun dia seorang pendeta Katolik, tapi dia sering melakukan gerakan sosial untuk membantu umat Islam. Kisahnya ini, Romo Yatno itu pernah
memberikan amanat begitu beliau sakit itu. Kalau nggak salah ngomong ke Mbak Lisa, putrinya Gus Dur. Mbak Lisa, kalau nanti saya sudah tidak ada, saya punya janji, punya utang kepada saudara-saudara saya umat muslim. Jadi saya sudah pernah janji akan membangunkan musola di desa itu untuk saudara-saudara saya umat muslim. Tolong nanti kalau saya tidak ada umur dan saya meninggal dan belum bisa membuatkan musola itu, tolong utang saya nanti direalisasikan. Tolong dibangunkan musola di desa itu. Ini luar biasa. Akhlaknya Romo Yatno sebagai pemeluk Katolik yang memiliki ajaran cinta kasih pada sesama diwujudkan dengan dia membangunkan tempat ibadah musola bagi saudara-saudara dia sebangsa, bukan seiman, untuk mendirikan tempat ibadah di situ. Orang pintar selalu memiliki pemikiran-pemikiran untuk mengekspresikan akhlak mulianya dengan cara tidak melanggar syariat agamanya masing-masing. Beragama yang berakhlak ini akan selalu membuat kesejukan, kedamaian, tanpa harus melanggar syariat dari agama masing-masing. Inilah prinsip perbedaan yang membahagiakan. Perbedaan yang tidak saling mencela dan menegasikan, tetapi justru bisa saling membahagiakan. Kalau ini tumbuhannya pada akhlak. Enggak ada syariat yang dilanggar oleh Mbah Bisri ketika mendoakan kepada tetangganya yang meninggal. Akhirnya suasana duka menjadi bahagia karena kearifan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Mbah Bisri sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Demikian juga akhlaknya Romo Yatno. Umat Islam menjadi tidak khawatir tertukar imannya karena Romo Yatno juga memberikan kesempatan sebagai wujud cinta kasih agama yang diyakininya dengan mendirikan tempat ibadah bagi saudara-saudara yang beragama Islam. Indah sekali perbedaan seperti ini. Dan itu dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan agama kita, para tokoh-tokoh agama. Dan inilah warisan yang diberikan oleh para ulama, para kiai, para pendeta, para pedandel yang hidup di Indonesia. Sehingga dengan cara ini berbeda menjadi bahagia, beragama menjadi indah dan mulia. Ini guys yang perlu kita lakukan. Nggak ada ceritanya orang mau saling ngotot beragama. Saya nggak tahu itu sumbernya dari mana. Karena yang diajarkan oleh para leluhur kita, para ulama kita, para kiai kita, para pendeta kita adalah beragama yang saling kasih dan saling menghormati antar satu dan lain. Berbeda tapi tetap bahagia. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.